So, obrolan hari ini soal passion gue akan mulai dengan sebuah, apa ya bahasanya ya, pengakuan. Ya, kalau ada yang pernah nyimak gue sebelumnya ada? Boleh angkat tangan? Ada ya? Yang lain belum pernah? Ya sudahlah ya. I was wrong about passion. Ya, so I want you to, yang udah pernah beli buku gue sebelumnya itu salah. Oke? Dan bukunya nggak bisa dikembaliin. Terima kasih. Kenapa beli? Ya itu problem lo. Gue juga dapatnya cuma royalty ya. Ya, jadi kita honest aja apa adanya. Dan gue mau clarify beberapa hal soal passion. Kenapa? Karena setiap kali bicara soal passion ini nih yang muncul nih. Apa? Jadi lo masih di Bukalapak? Iya men, gue sebenarnya di Bukalapak tuh ya nggak passion gue amat sih. Lah terus lo ngapain di sini? Ya gue sebenarnya pengen jadi startup founder. Tuh kan sekarang startup founder tuh kan mengubah segalanya, bener nggak? Ya nggak? Lo mau judul apa aja, lo ganti jadi startup founder tuh jadi padahal duit juga nggak ada gitu ya, bener ya. Dan rata-rata orang udah silau duluan dengan ini gitu ya. Gue jadi guru tuh bukan passion gue, tapi gimana dong gitu kan. Jadi passion lo apa? Passion gue jadi startup founder gitu. Oke, mau bisnisnya apa? Nah itu nggak tahu. Lo aja nggak tahu apalagi gue. Masih aja sampai hari gini ada orang yang datang ke gue bilang gini, Mas, kalau kayak saya, kira-kira passionnya apa? Masya Allah nggak tahu beneran. Dan gue nggak mau tahu gitu ya. Karena itu problem lo gitu. Dan setiap kali bicara passion muncul lagi satu lagi. Nah ini paling sering nih ya, hobi gitu. Bener nggak? Passion lo apa men? Musik men. Passion gue tuh musik. Oke, udah bikin berapa aransemen? Belum, gitu kan. Udah bikin kolaborasi, udah manggung berapa sering? Belum. Jadi kalau lo ngomong musik, apa? Dengerin. Gitu ya, dari dengerin lo berharap ada suatu perubahan terjadi dan kemudian berubah gitu. Gak bisa. Dan ini nih kata-kata ini yang paling ganggu nih. Passion tuh pengen ya mas, aku juga pengen sih. Ya hari ini pengen, siang udah beda lagi, pengennya sore beda lagi. Ya. Atau ini nih, apa? Bener gak? Ambition bedanya sama passion, ada yang tahu gak? Ambition is an act of becoming. Ya, passion is a state of being. Jadi gak ada hubungannya. Lo mau jadi apa dengan passion tuh nggak ada hubungannya. Apa? Nggak ada, gitu ya. Coba mukanya dibikin lucu dikit, gitu. Nggak ada, ya. Kita hidup di konsep ini teman-teman. Satu hal yang selalu kita tanya ke anak kecil setelah kita nanya, siapa namanya? Umurnya berapa? Terus kita nanya apa? Ah, mau jadi apa? Apa? Cita-citanya apa? Bener nggak? Bener nggak? Emang kita pikirin dia mau jadi apa? Ya, emang misalnya anak ini terus ngomong gini, aku mau jadi presiden. Isu yang sensitif gitu kan. Ya. Ini menarik sekali nih. Jadi mau jadi apa? Aku mau jadi presiden. Kan lo nggak pikirin kan apakah dia akan jadi presiden atau enggak, bener nggak? Kalau ada anak ngomong aku mau jadi presiden, lo kan nggak akan ngomong gini. Nah, ketahuilah. Republik Indonesia itu berdiri sejak 1945. Sekarang udah 70 tahun lebih, jumlah orang Indonesia yang pernah masih dan akan ada tuh kurang lebih 400 juta orang. Kira-kira yang sudah menjadi presiden itu baru 7 orang, mungkin nanti 8. Jadi bisa nggak mencari cita-cita lain yang probability-nya lebih masuk akal? Gak bisa. Kita akan ngomong apa coba? Kita ngomong apa? Bagus gitu kan. Benar, tapi kita nggak pikirin apakah dia menjadi seperti itu, betul nggak? Emang apapun yang lo kerjakan sekarang, profesi lo apa? Coba sebut aja biar gue seneng. Ya, sebut, teriak, tuh 2, 3, profesi lo apa? Tuh 2, 3. Sorry, profesi lo apa? Oke, ada yang diem, gue apa ya? Men, gue gak tahu men, gitu. Ya, itu problem lo ya. Dan lagi-lagi bicara soal cita-cita ya. Aduh, repot banget. Boleh gak baca sama-sama biar gue happy aja? Tuh, 2, 3. Kasih ada ini dikit dong, ada penjiwaan dikit gitu ya. 1, 2, 3. Bener gak? Gini, kita tuh gak pernah punya problem buat nentuin abis ini mau ngapain, betul gak? Men, lo mau makan apa? Abis SD, SMP, abis SMP, SMA, abis SMA, kuliah. Abis kuliah, kerja di startup, betul gak? Terus apa? Naik gaji, kawin, ya enggak? Punya istri, anaknya soleh, Masya Allah. Mati. Kita tuh selalu nentuin looking forward for something, bener gak?
Bener nggak? Ngaku. Ya, kita nggak pernah punya problem untuk nentuin mau kemana. Ya, dan kita berpikir bahwa itu yang kita mau, itu yang akan mendefinisikan who we are, itu yang akan bikin kita happy. Betul? Betul? Tapi pada saat ditanya begini, orang tersesat itu bukan karena nggak tahu mau kemana, tapi karena nggak tahu dia di mana. Karena dia nggak tahu dia siapa. Betul nggak? Make sense nggak? Coba gue tanya ke lo ya, untuk nentuin abis ini mau gimana, lo bisa, wah asik banget ngomongnya. Tapi coba pertanyaannya diubah, bisa nggak cerita lo tuh siapa? What makes you, you? Hah? Gitu kan? Jawabannya rata-rata akan seperti itu. Betul nggak? Nih gue kasih contoh ya. Zaman gue kecil nih gue demen banget nih komik satu ini. Namanya Where is Wally? Namanya Wally. Jadi kita dikasih ada buku komik halamannya gede. Isinya kita cuman butuh tahu Wally itu di mana. Ya, nih Wally nih. Ingat-ingat, coba ada beberapa mirip nih kayaknya. Lu mirip banget men. Cuman bajunya aja rada beda ya. Ya. Jadi pertanyaannya gini, pada saat melihat gambar ini, where is Wally? Terus pelan-pelan lo cari gitu kan. Terus setelah kira-kira 10 menit, ketemu gitu. Dan biasanya gue sama sepupu-sepupu gue suka lomba gitu kan. Aku ketemu, bukan, ini bukan gitu kan. Gini, kalau ini udah berhasil, challenge-nya lebih lagi. Tuh kan, ada yang nemu gak? Nah, terus ada yang, jangan diganti mas, aku senang, tunggu gitu kan. Ya, ya. Nah itu Wally, lo tahu wujudnya. Sekarang gue nanya, bisa gak lo nemuin orang ini? Hah? Gak ada namanya, ya, gak ada wajahnya, gak ada apa-apa. Jadi gini, pada saat kita diminta untuk, kenapa kok kita disuruh menentukan kita mau jadi apa tuh gampang? Karena kita ngelihat orang lain. Ih gila jadi Ahmad Zaki men, gila masuk ke Forbes Jo, bangga. Bisa dibawa nanti ke siapa aja. Kalau buka halaman gitu, kalau misalnya gue Zaki gitu ya, gue akan beli 1000 Forbes. Ya, dan kemana-mana gue akan buka halaman di mana nama gue ada. Ya, terus gue akan gini. Ya enggak? Kenapa? Karena yang gue lihat itu cuma satu features tentang Zaki, keberhasilannya dia, sesuatu yang gue pengenin, yang gue nggak di sana. And that's the problem. Setiap kali kita menginginkan sesuatu, it's nice. Tapi it doesn't solve the problem. Kenapa? Karena lo nggak tahu lo tuh siapa, lo di mana. Gue ulang lagi, kita ke Bandung. Lo di sini, ya. Nih titik ini nih yang bawah. Lo mau ke situ, susah nggak? Halo? Nggak, tinggal pakai. Mau lo pakai apa? Mau pakai suaranya siapa? Ya nggak? Pakai suaranya Dian Sastro, gitu kan? Depan ke kanan mas. Gitu kan? Ya, udah jelas, bahkan dia udah bisa ngasih tahu gini, hati-hati depan ada lubang, ada kecelakaan, ada polisi. Tuh yang ada polisi itu ya, hati-hati polisi balik arah men, balik arah gitu kan. Bener gak? Bener gak? Ya, jadi kita udah dikasih tahu, gampang banget dari sini mau ke situ. Tapi sekarang gini, Anda mau ke sananya, gone. Susah gak? Enggak lah, tinggal nentuin aja mau kemana, tinggal masukin, betul? Betul, mau pakai platform yang mana aja gampang. Tapi sekarang gini, Anda di mananya pun gak ada. Jadi pas ngelihat peta yang lengkap seperti ini, lo cuman gini, astagfirullahaladzim, gue di mana ya? Paham ya? Kita itu udah dilengkapi dengan begitu banyak informasi. Lo mau tahu yang namanya startup founder tuh ngapain, programmer tuh ngapain, apapun mau ngapain sampai lo mau tahu ya, ya, apapun itu lo bisa ketahui sekarang dengan sangat mudah. Tapi problemnya apa? Doesn't solve anything. Karena kita nggak bisa nge-google diri kita sendiri, betul nggak? Ya bisa sih ya. Kulihat muka-muka di sini semuanya pasti google dirinya sehari paling nggak sekali kan, betul kan? Ya kan? And that's the issue, ya. Ini cepat, ya. Kenapa? Karena ini, terima kasih. Ini soal kesalahan gue tempo hari, jadi gue ulang sekali lagi, ya. Bisa baca nggak? Tuh, 2, 3. One more time. Nggak sempat lo moto kan? Terakhir ya, jadi anjuran gue nomor 1 di penggalan tengah obrolan kita adalah, paham? Ya, misleading. Forget about passion. Why? Honestly, people don't care about your passion. Sorry. Banyak sekarang perusahaan mengatakan kami peduli dengan passionmu, bohong. Ya, jelas bohong. Gak praktis, gak mungkin, gak bisa. Ya, yang mereka pedulikan itu bukan passion lo, tapi karya lo. Tapi aku belum punya karya apa-apa. Ya udah deh, your work
So back to the very basic question yang lo harus tanyakan ke diri lo sendiri. Ya, daripada lo menerawang jauh, this is not my passion, should I stay or should I go? Oh my, should I kill myself by being here? By knowing this is not my calling. Masya Allah, lo baru kerja 2 minggu udah tahu itu bukan calling lo. Ya, dan ini problem banget man, problem banget. So what do we need to do? Ya, gue sebenarnya ada 50 anjuran, tapi karena Bukalapak hanya memberikan waktu 20 menit, ya mau apa lagi gitu ya. Gue hanya akan memberikan beberapa anjuran saja. Dan salah satunya akan gue sampaikan di sini. Apa? Lo udah ngerti diri lo sendiri belum? Lo udah kenal sekitar lo belum? Nih problem ya, you know what? Ini kan kita di Jakarta Selatan ya. In Singapore we have no problem like this. There's no littering problem like this. Yeah, everything is clean. Ya kan, in Singapore. Ya kalau gitu lo tinggal di Singapura aja men. Bener gak? Whatever problem yang terjadi dalam hidup lo, sesuatu yang lo mungkin gak suka saat ini, itu ditujukan secara khusus buat lo. Pertanyaannya, lo akan cuman komplain atau lo mau melakukan sesuatu. Dan ini poin terakhir, apakah kita mau ambil peran atau enggak. Ya, so sesimpel itu. Dan gue mau menunjukkan beberapa pertanyaan ya yang bisa menjadikan pegangan buat lo. Tapi sebelumnya gue mau mengilustrasikan seperti ini. Our problem adalah questioning the condition, betul? Betul? Ini kenapa sih jadi seperti ini? Ya Allah, apalagi kalau ke Facebook gitu kan. Apalagi kalau udah bicara soal pilpres gitu kan. Ya kan, ada manusia tuh jadi kelompoknya sekarang bagi 2. Ada suku cebong, ya, terus satu lagi suku kampret, betul? Betul? Jadi ibaratnya gini, lo masuk ke dalam 2 bioskop. Di bioskop pertama dia jadi pemeran yang keren banget. Di bioskop kedua tuh pemeran yang sama jadi pemeran yang jahat banget. Pas keluar kagak nyambung. Dan ini nyata, this is the condition that happen. Dan kondisi itu lo gak bisa apa-apain. Given terjadi buat lo. Pertanyaannya lo mau ngapain? Gue kasih ilustrasi sedikit. Keren gak? Masya Allah, aduh enak banget. Betul gak? It's part of the problem because we create that problem. Tempat sebagus ini pun means nothing. Why? Kalau yang kita cari sinyal wifi, betul gak? Ya, ada wifi-nya gak mbak di sini? Subhanallah, di tempat kayak begini lo cari wifi. Iya, supaya gue bisa bikin posting epic kayak begini. Betul? Betul? Dan kemudian gue akan taruh kata-kata yang cerdas, yang lucu gitu kan. Hello everyone, gue berharap ya lo iri sama gue karena gue di sini dan lo enggak, tapi gue nggak tahu gue mesti ngomong gimana gitu kan. Jadi gue posting foto ini, terus jawabannya gue berharap ini adalah foto kaki yang udah terpisah dari badannya, betul? Nah, we cluttered our mind ya dengan bahasa gue setan gepeng yang ada di depan lo semua itu, betul? Ya gue pernah masuk ke satu mall, gue lihat ya ada bapak, ibu, 3 anak, 5-5-nya ada di gadgetnya sendiri. Pas gue ngeliat ke kaca, keluarga gue. Ya ini ngomong sendiri gitu ya. Ya, dan itu terjadi. Kita lebih mementingkan apa yang ada di situ, kita bahkan gak pernah kontemplasi untuk bertanya, ngapain sih gue di sini? Siapa sih gue sebenarnya? So the question that you need to ask to yourself, number 1, ya, lu udah paham belum? Strength gue apa sih sebenarnya? Strength itu apa sih? One specific activities yang bikin lo banget. Lo dimampukan, dibisakan, dikuatkan, diberanikan, ditabahkan dan seterusnya. Oh aku suka bicara di depan publik. Nice. Bicara tentang apa? Sama gak kalau lo bicara soal pendidikan sama bicara soal hortikultura? Pasti beda, betul gak? The more precise, the better. Paham? Itu clue nomor 1. Jangan sekali-sekali ngomong passion saya menyenangkan orang lain. Orang lain lo senengin tuh mau lo bikin apa? Lo mau pijet, lo mau nari-nari di depan dia. Apa? Be specific man. Dan ini ada suka salah juga. Aku tuh senang sekali ya kalau aku dibilang baik. Sorry, lo seneng lakuinnya atau dibilang baiknya? Dan ini problem besar. Kenapa? Kita sekarang butuh instant gratification. Makanya apa-apa posting. Betul gak? Betul gak? Suka selfie? Suka selfie gak? Allah, ya kan. Dari tahun 2011 sampai 2017 tercatat ya 256 orang meninggal akibat kecelakaan self-related. Itu yang terbaca di berita. Yang nggak terjadi nggak tahu. So we are facing a problem bahwa there's so much noise and there's so little time to listen to our voice. Ini yang lo harus pertanyakan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, lo udah ngerti belum sih? Lo belajarnya gimana? Ya, nomor 2. Lo performnya gimana? Gue kasih contoh, Bapak guru ngomong ke binatang-binatang yang ada di depannya. Anak-anak, Bapak akan minta kalian manjat pohon. Yang paling seneng namanya monyet. Monyet akan bilang ini, berapa pohon Pak?
1. Bisa 5 nggak? Kenapa? Monyet. Bener nggak? Tingginya berapa Pak? 10 meter. Buat aku boleh nggak 30 meter? Kenapa? Monyet. Gajah kalau ngelihat pohon disuruh manjat dia akan ngomong gini. Gue rubuhin aja boleh nggak? Ikan kalau dinilai kemampuan dia manjat pohon, seumur hidup dia akan merasa jadi makhluk paling gak berguna, makhluk paling malang. Betul? So pertanyaan, tanya ke diri lo sendiri. Gue monyet ya? Gitu coba. Gue ikan ya? Retorik ya atau metafora. Ya. Dan berikutnya apa? Berikutnya dari lo lahir sampai lo nanti mati. Ya, jadi penghuni San Diego Hills mungkin. Ya, atau Al-Azhar Memorial. Nobody knows. Gue punya inisiatif namanya Limitless Campus. Dan ada satu anak keren banget, umurnya 24 tahun, masuk di pesawat yang waktu itu jatuh, Lion. Nobody knows. Sorry ya, kalau waktu-waktu lo tuh terpampang di jidat lo, we have no problem, betul nggak? Lo tinggal tersisa setahun lagi, tobat lo langsung, beneran nggak? Baik lo langsung. Kan ini problemnya kita nggak tahu end game kita di mana. Kita tahu bakal berakhir, tapi kita songong aja berpikir bahwa waktu masih lama. Apapun yang menurut lo penting itu karena memang penting atau lo penting-pentingkan? It's a simple question. Ya, bicara soal misi, ya, itu bicara how do you value your life? Ya. Dan how do you value your life itu ditentukan dari bagaimana lo menghabiskan waktu. Apa yang lo ucapkan? Bagaimana lo menyampaikannya? Ya. Nggak usah marah gitu, biasa aja ya. Ya. Dan terakhir, ya, this is my last point sebelum kalau ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Yang penting untuk dijaga adalah hati, men. Ya gue gak bicara hati yang berdegup, tapi gue bicara spiritual heart. Ya spiritual heart adalah hati yang punya kecenderungan untuk tahu when we do something mistake. Kalau kita merasa kita masih bisa melakukan lebih baik lagi. Poin terakhir adalah soal hati. Dan bicara soal hati adalah soal menata diri. Gini, yang namanya ilmu mudah sekali didapat. Tapi apakah ilmu itu mau lo amalkan atau enggak? That's a big question. Ya, teachable heart itu artinya apa? 1, lo gentle sama sekeliling lo. Tapi lo keras untuk diri lo sendiri. If you can be better, lo bisa semenit saja lebih sabar. Ya. Lo bisa lebih cepat ikhlas. Lo bisa lebih mudah memaaf. Dan lo lebih mudah tersenyum nggak kayak malam ini. Dan dunia akan jadi lebih baik. Kenapa? Karena lo nggak bisa mengubah dunia sebelum lo mengubah diri lo sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Buka aja, buka lapak.